Oke. Baik. Shalom. Shalom. Oke. Hari ini kita bicara hati-hati ada pencuri. Siapa yang pernah lihat pencuri? Siapa yang pernah jadi pencuri? Oke. Ini tema yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, tapi memang pencuri itu ada. Ya. Pencuri itu ada, ya. Dan hari ini kita tidak bicara pencuri yang mencuri barang. Nah, tapi ada pencuri, saudara, yang paling berbahaya ini dari segala pencuri yang ada di dunia, saudara. Ini pencuri yang luar biasa. Dia tidak hanya mencuri hatimu, dia tidak hanya mencuri barangmu, tapi dia bisa mencuri segala sesuatu yang ada dalam hidup. Ini berbahaya. Ya, makanya hati-hati dengan pencuri. Ya, hati-hati dengan pencuri. Nah, siapa pencuri ini, saudara? Yang kita perlu hati-hati, kita akan lihat sama-sama bagaimana cara kerja dari pencuri. Ya, semua kita datang ke gereja ini, semua kunci rumah kan? Ya kan? Kenapa saudara kunci rumah? Takut ada pencuri. Kalau tidak ada pencuri, saya yakin kita udahlah bebas aja, mau pergi kemana, pintu rumah terbuka kemana aja. Tapi semua pasti kita kunci rumah kita, kunci lemari kita, semuanya karena takut ada pencuri. Nah, tapi ini ada pencuri, saudara, yang kadang-kadang kita lupa kunci. Karena pencuri ini pencuri yang sangat lihai, yang pintar sekali, saudara. Walaupun kita sudah anggap kita sudah kunci, tapi dia masih lihat ada celah untuk dia bisa masuk. Ini lebih daripada pencuri siapapun. Kita lihat bersama-sama ayat firman Tuhannya untuk kita pergi melihat si pencuri. Oke, kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Ayat ini saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah menemukannya? Oke. Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2, 1, 2, 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari padanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita banyak menemukan kata pencuri, kata perampok di sini. Ya. Tuhan Yesus menggambarkan tentang ada gembala dan ada pencuri. Ya, gembala itu masuk lewat pintu, tapi pencuri itu naik tembok. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pencuri itu dia datang lebih dulu daripada gembala itu.
Iya. Dan ayat yang ke-10 yang kita mau baca sama-sama, mau lihat sama-sama ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus mengatakan, pencuri itu datang, dia datang untuk pasti mau mencuri. Bukan hanya mau mencuri, dia mau membunuh. Bukan hanya mau membunuh, tapi dia akan binasa, membinasakan. Ini pencuri yang luar biasa, sudah. Biasanya kalau pencuri itu kan dia datang ambil barangnya, dia pergi, hilang. Nah, pencuri ini dia bukan hanya mencuri, dia juga membunuh. Bukan hanya membunuh, dia juga membinasakan. Ya. Pencuri ini, siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pencuri? Pencuri ini adalah iblis itu sendiri. Iblis itu sendiri adalah si pencuri ini. Dia datang untuk mencuri, dia datang untuk membunuh, dan dia datang untuk membinasakan. Nah, ini yang kita perlu hati-hati dengan si pencuri ini. Pencuri ini namanya iblis, saudara. Yang hari ini dia lagi mencari-cari celah, mencari-cari kesempatan. Dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari-cari celah, mencari-cari kesempatan. Kapan waktunya dia bisa masuk dan menerkam, dia mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Itu cara kerjanya iblis. Dia mencuri, dia ambil, saudara. Bukan hanya ambil, dia membunuh, bahkan membinasakan. Nah, hal ini yang kita mau lihat bersama-sama. Apa yang iblis lakukan di tengah-tengah kondisi hari-hari ini, saudara, terutama kepada kita sebagai anak Tuhan, kepada kita sebagai orang percaya. Iblis itu, saudara, saya suka dengan perkataan ini. Iblis itu jumlahnya tidak bertambah. Kenapa iblis jumlahnya tidak bertambah? Karena dia tidak kawin dan dia tidak pernah beranak. Iblis itu jumlahnya tidak pernah bertambah. Ya, saudara bingung ya. Kenapa dia tidak bertambah? Karena iblis itu datangnya pertama kali itu datangnya mereka adalah malaikat. Luciel namanya. Ya. Malaikat di surga itu ada Mikael, ada Rusiel, ya, ada Gabriel, ada Rafael. Ya. Salah satu malaikat yang namanya Luciel. Dia yang memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan buang dia dan dengan sepertiga pengikut dia. Jadi ada sepertiga malaikat itu yang mengikuti Luciel dibuang dan dia jadilah pemimpin dari iblis itu sendiri. Jadi iblis itu tidak bertambah. Yang bertambah siapa? Pengikutnya. Siapa pengikutnya? Tidak ada di sini. Tidak ada di sini, saudara. Jadi iblis itu tidak bertambah. Tapi orang yang kerasukan iblis itu bertambah. Itu, saudara. Jadi itu yang paling berbahaya. Iblis itu carinya pengikut supaya jumlahnya semakin bertambah. Ya, karena dia tidak bisa bertambah, dia tidak bisa menguasai segala sesuatu, maka dia cari pengikut supaya pengikutnya itu mampu ya pergi untuk bisa menguasai lokasi demi lokasi, tempat demi tempat. Karena pengikutnya itu bisa mempengaruhi satu tempat, membawa orang-orang teman-temannya untuk ikut juga untuk menjadi bagian sebagai pengikut dari setan itu sendiri. Jadi bukan berarti, saudara, iblis semakin bertambah, orang mati, gantung diri, jadi kuntilanak, bertambahlah iblis. Itu kan yang kita tahu kan, gitu kan? Iya kan? Mati penasaran, akhirnya dia jadi iblis. Siapa pernah lihat kuntilanak di sini? Di film ya? Iya. Saya belum pernah ketemu, sudah. Dulu pernah saya pingin sekali ketemu.
Saya dan istri dulu tinggal di satu tempat, di sebuah stasiun radio. Itu stasiun radio itu di tempat indigianya 2 lantai, saudara. Itu tempat pemujaan sebelumnya, katanya gitu kan. Dan itu memang banyak sekali orang yang mengalami itu, ya. Banyak sekali. Saya ingat dulu waktu Aji antar istri saya, waktu itu saya belum pacaran juga, ya. Itu tiba-tiba ada yang sesuatu gitu ya, ngerasa. Tapi saya, saudara, berapa tahun saya tinggal di situ? Karena saya tinggal sendiri di tempat ini, saudara. Itu gedungnya besar, saya tinggal di situ. Saya nggak pernah ketemu yang kayak gitu. Saya penasaran, sampai saya pernah minta, kalau bisa ketemu 1 kali aja. Yang lain takut. Ada ipar saya datang dari Sumba, datang ke sini untuk dia mau bawa pulang mobilnya. Dia tidur sendiri di situ, saudara. Malam-malam dia telepon saya HP saya tidak aktif. Sudah dia bilang, saya ketemu dengan wajahnya yang seram, katanya. Saya bilang, kok saya tidak pernah ketemu ya? Saya sudah bertahun-tahun tinggal di situ, saya nggak pernah ketemu. Penasaran sekali, saudara. Bagaimana wujudnya, bagaimana modelnya gitu. Ya. Jangan sampai karena halusinasi gitu bisa jadi kan gitu. Tapi itu cara iblis. Yang hari ini kita mau belajar bagaimana. Apa yang akan dilakukan oleh iblis, saudara. Nah, semua pasti kita tahu bahwa tidak ada yang suka dengan pencuri. Ya, maka tadi saya bilang kita akan kunci rumah kita akan kunci lemari kita akan jaga barang kita karena kita takut dengan pencuri. Bahkan sesama pencuri pun mereka bisa tidak saling suka, saudara. Karena merampas lokasinya, iya kan? Itu bisa terjadi, saudara. Nah, untuk itu ada pencuri ini yang lebih berbahaya, saudara, dari pencuri yang lain. Yaitu pencuri ini iblis. Dia sedang mencuri kehidupan kita. Bahkan dia ingin membunuh, membinasakan. Parahnya lagi, banyak kita tidak sadar bahwa kita sedang dicuri, bahwa kita sedang kehilangan, bahwa iblis sedang ingin mau membunuh kita, bahwa iblis sedang ingin membinasakan kita, karena kita nggak lihat wujudnya. Satu hal, iblis itu tidak berwujud, saudara. Kalau dia berwujud, kita pasti lari. Pasti tidak ada orang yang mau dekat dengan iblis. Tapi iblis itu bisa dia menyerupai malaikat terang. Iblis itu wujudnya tidak seram. Kalau diseram, nggak ada orang yang mau dekat. Benar nggak? Iblis itu tidak pernah menampakkan dirinya dengan wajah yang seram. Seperti di film-film yang kecil, ada tanduknya, matanya merah. Saya akan lihat, lari, saudara. Semua orang lihat dia lari, tidak ada yang mau dekat. Tapi iblis itu dia kelihatan manis, ganteng, cantik, mempesona, bajunya kurang, kainnya kurang. Nah, kadang-kadang itu, saudara, dia mewujudkan dengan cara-cara seperti itu hingga kita tertarik dan kita lupa bahwa dia sedang ingin membunuh kita, dia sedang ingin mencuri apa yang kita punya, bahkan dia sedang membawa kita kepada kebinasaan. Ini pencuri yang paling lihai daripada pencuri siapapun. Itu yang iblis kerjakan. Dan kita tidak sadar kalau dia lagi mencuri. Dia lagi mengambil sesuatu dalam hidup kita. Kita merasa tenang-tenang saja. Kita merasa baik-baik saja. Kita merasa bekerja dengan baik-baik saja. Tapi tanpa sadar ada sesuatu yang iblis curi dalam hidup kita. Yang nanti ketahuan pada akhirnya kita tahu. Kita sudah kehilangan. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Kita sebagai anak Tuhan, kita sadar. Kita harus mengerti apa yang iblis akan curi dalam hidup kita. Karena itu yang paling penting. Kita mau belajar bersama-sama untuk hal ini. Apa yang iblis lakukan? Yang pertama, ayat ini mengatakan dia mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Tujuan dia pertama adalah, iblis adalah untuk mencuri. Karena memang dia pencuri. Gak ada pencuri yang datang, duduk enak-enak di rumah, nonton TV, minum kopi, dan semuanya senyum-senyum. Gak ada, saudara. Pasti dia datang untuk mencuri. Dan cara iblis yang pertama, dia datang untuk mencuri sesuatu dalam hidup kita. Dia tidak mencuri uangmu pasti. Dia tidak mencuri motormu pasti.
Tapi dia mencuri sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Apa yang dia curi, saudara? Ini yang kita mau lihat. Apa yang iblis curi? Lukas 8 ayat 11. Dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itulah orang yang telah mendengarkan firman itu. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan ada benih yang ditabur. Yang ditabur di pinggir jalan. Ada benih yang ditabur di atas batu-batuan. Ada benih yang ditabur di tanah. Tapi yang benih di tanah itu dia tumbuh dengan subur. Yang di pinggir jalan ini, saudara, ini akan hilang, gak akan mungkin bertumbuh. Karena bisa dimakan oleh burung dan lain sebagainya. Perumpamaan itu jelaskan oleh Tuhan Yesus. Ada firman Allah yang disampaikan. Ya, ada firman, ada benih firman yang disampaikan. Tapi benih itu jatuh di pinggir jalan itu. Ialah orang yang mendengarkannya. Kemudian datang iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Apa yang iblis curi adalah firman dalam hidup kita. Ketika kita mendengar firman, hati-hati saudara. Makanya dengan firman itu dengar dengan benar. Pahami firman, perkatakan firman, hidupi firman. Kalau firman itu kita tidak hidupi, kita tidak perkatakan, maka firman itu akan diambil oleh iblis. Karena firman itu yang memberi kita hidup, saudara. Ini yang penting. Itu yang iblis. Makanya ketika tidak ada firman, tidak ada rema, tidak diberkati dengan firman, kita tidak membaca firman, kita tidak merenungkan firman, maka tidak akan ada damai sejahtera. Makanya saudara, ketika kita kehilangan itu, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Itu yang iblis sasar. Karena firman itu membawa damai sejahtera kepada orang. Makanya Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Dalam Yohanes juga dikatakan, dunia ini memberikan damai sejahtera yang sementara, tapi Tuhan bilang, aku memberikan damai sejahtera yang kekal bagimu. Itu firman sendiri yang ada bersama-sama dengan kita. Tapi ketika kita tidak menghidupi firman itu, tidak memperkatakan firman itu, maka firman itu akan diambil dan kita akan kehilangan damai sejahtera. Itu yang iblis curi dalam hidup kita, saudara. Damai sejahtera, sukacita, bukan hartamu. Tapi akibat dari engkau tidak punya damai sejahtera, itu akan mempengaruhi hidupmu, akan mempengaruhi pekerjaanmu, akan mempengaruhi perasaanmu, akan mempengaruhi tindakanmu, akan mempengaruhi hatimu, akan mempengaruhi suasana hidupmu. Dan sesuatu yang kau pegang itu bisa jadi rusak. Sesuatu yang kau kerjakan itu bisa menjadi kacau. Sesuatu yang baik itu bisa jadi rusak. Karena apa? Iblis telah mencuri sesuatu dalam hidupmu. Itu cara iblis. Iblis gak ngambil langsung pasanganmu. Tidak. Iblis tidak ambil langsung pasanganmu, tidak. Iblis tidak ambil langsung uangmu, tidak. Iblis tidak ambil langsung pekerjaanmu, tidak. Tapi apa yang iblis ambil? Iblis ambil damai sejahtera dalam hidupmu. Supaya engkau hidup dengan kesal. Engkau penuh dengan kekesalan. Engkau penuh dengan sakit hati. Engkau penuh dengan kecewa. Engkau penuh dengan marah. Engkau marah, engkau marah, engkau marah, engkau marah. Dan akhirnya engkau tidak bekerja dengan baik. Engkau bermasalah dengan orang di tempat pekerjaanmu. Engkau pukul orang di tempat pekerjaanmu. Engkau marah-marah kepada orang di tempat pekerjaanmu. Engkau bermasalah dengan bosmu. Engkau bermasalah dengan orang lain. Engkau bermasalah dengan istrimu. Engkau bermasalah dengan anakmu. Itu tujuan iblis. Dan itu menjadi hilang semua dalam hidup. Itu yang iblis lakukan, saudara. Hati-hati. Caranya itu indah. Tapi risikonya itu besar. Sekali lagi saya bilang. Dia tidak ambil langsung pasanganmu, suamimu, istrimu, anakmu, uangmu, hartamu, kendaraanmu, pekerjaanmu, usahamu apa. Tapi apa yang dilakukan, saudara? Dia mau curi damai sejahtera dalam hidup. Yang datang dari mana damai sejahtera? Ketika engkau dengar firman. Firman itu membawa damai sejahtera. Bukan uang yang membawa damai sejahtera. Enggak. Kalau uang membawa damai sejahtera, ketika uangnya habis, hilang damai sejahteramu.
Tapi ketika firman yang kau dengar itu akan membawa engkau menerima damai sejahtera. Karena firman itu akan hidup, akan menjadi rema, akan menjadi kekuatan dalam hidupmu. Tapi ketika engkau tidak menghidupi firman itu, maka firman itu akan diambil. Dan engkau kehilangan damai sejahtera dalam hidupmu. Yang menuntun engkau bisa bekerja dengan baik. Bisa berbicara dengan orang dengan baik. Bisa mengatasi emosimu. Bisa mengatasi tindakanmu. Bisa mengatasi pikiranmu. Bisa menjaga hatimu. Itu yang iblis curi, saudara. Sekali lagi saya bilang, kadang-kadang bahkan banyak kita tidak tahu dan kita tidak sadar iblis lagi mencuri sesuatu dalam hidup kita. Ini yang paling penting, saudara, bagi saya dan saudara. Ketika saya baca ini, saya semakin mengerti bahwa kadang-kadang kita berpikir iblis itu kerjanya itu galak, kerjanya itu dia ambil seketika, kerjanya itu langsung dia membuat kita hilang uang, hilang pasangan, hilangin. Saya berpikir, kadang-kadang kita berpikir sebentar, saudara. Dia ambil yang paling penting dalam hidup kita. Dia ambil intinya, maka kita akan kehilangan segala sesuatu. Makanya hati-hati, saudara. Kita perlu hati-hati untuk itu. Anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan, hati-hati. Makanya banyakkan kekacauan terjadi di mana-mana. Saling kejahatan terjadi di mana-mana, saling berkelahi di mana-mana. Karena itu iblis punya cara seperti itu. Sedikit iblis membuat kita mudah tersinggung. Karena apa, saudara? Kita nggak pernah dengar firman. Saya bilang kepada kalau saudara tidak pernah baca firman, saudara tidak pernah mendengar firman, saudara mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, pingin pukul orang. Apalagi saudara-saudara saya yang kita dari orang Indonesia Timur ini. Kalau ada parang yang bawa parang di rumah itu, saudara, buang itu parang ya, kalau engkau tidak bisa hidup dengan benar. Karena banyak kejadian seperti itu, saudara. Karena kemarin itu Ketua Pelopomora bilang bahwa semua orang NTT itu seperti disorot, ya, disorot. Karena kejahatannya yang luar biasa, saudara. Kemana-mana pukul orang, ya kan? Kumpul di mana-mana minum mabuk pukul orang. Sudah dikuasai oleh iblis. Karena apa? Nggak pernah ke gereja, nggak pernah dengar firman, pasti akan buat kacau. Siapapun engkau, kalau engkau tidak pernah cari Tuhan, engkau tidak pernah dengar firman, engkau tidak pernah beribadah, maka hidupmu akan kacau. Siapapun kita, saudara, mau berpendidikan sekalipun, yang tidak berpendidikan sekalipun, yang pekerjaannya apapun, kalau engkau tidak pernah dengar firman, engkau tidak pernah beribadah, yakinlah iblis akan menghancurkan kita. Makanya jangan salah. Istrimu bisa pergi tinggalkan engkau. Suamimu bisa pergi tinggalkan engkau. Istrimu bisa diambil oleh laki-laki lain. Suamimu bisa pergi dengan perempuan yang lain. Karena apa? Suami nggak dengar firman, istri nggak dengar firman. Suami nggak ke gereja, istri nggak ke gereja. Masalah, saudara, serius. Saya sebagai gembala bersama ibu, saya bicara ini penting. Karena itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Itu yang terjadi. Rumah tangga jadi rusak karena apa? Hal ini yang paling penting tapi dianggap tidak penting. Apa, saudara? Ibadah merasa tidak penting. Karena dianggap itu tidak penting. Karena apa? Ibadah dianggap bahwa tidak akan mendatangkan uang. Ya benar. Engkau ke gereja, kita ke gereja, tidak mendatangkan uang langsung, saudara. Kan tidak sudah dibayar gaji hari ini. Tapi kalau saya pikir, kalau saya kerja hari ini 1 jam dibayar 10.000, 20.000, 30.000, lumayan. Sudah berapa jam saya di gereja? Hilang saya 50.000 hari ini, hilang 100.000 hari ini, hilang 200.000 hari ini, hilang 300.000, dan semuanya kita bisa mengatakan itu, saudara. Itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak datang beribadah, dan resikonya akan jadi besar. Saudara kehilangan uang 50.000 hari ini mungkin, saudara kehilangan uang 100.000, 500.000. Tapi saya bilang kepada saudara, iblis itu kalau dia curi, dia bisa ambil segala sesuatu dalam hidup. Lebih daripada apa yang engkau rasa hilang hari ini. Engkau hilang hari ini 100.000, nanti dia bisa hilangkan semua. Rumahmu bisa hilang, kendaraanmu bisa hilang, keuanganmu bisa hilang, pekerjaanmu bisa hilang. Karena apa? Iblis mencuri sesuatu yang paling inti dari hidup. Makanya, saudara, ada orang yang kaya sebelumnya, tiba-tiba miskin seketika. Karena apa? Dia sudah dicuri oleh iblis. Dia pergi meninggalkan istrinya, dia pergi bermain judi, dia pergi minum-minum dan sebagainya. Uangnya semakin lama semakin habis, diambil sama perempuan lain.
Istrinya menderita dan akhirnya dari usahanya menjadi baik, jadi rusak. Awalnya dia bekerja baik-baik, gajinya baik, tapi karena dia tidak bisa menjaga hidupnya, dia tidak pernah beribadah, dia tidak pernah mendengar firman Tuhan, saudara. Pekerjaannya yang baik jadi hancur, jadi rusak. Karena hanya hal seperti itu. Saya bilang kepada semua jemaat Tuhan di sini, mungkin hari ini kau mendengar firman ini agak keras. Tapi kami sebagai gembala harus bicara. Karena ini hal yang paling penting. Saya bukan hanya bicara kepada saudara, saya bicara kepada diri saya sendiri. Karena semua kita adalah sasaran dari iblis. Saya bilang kepada semua kemarin di hari Kamis kepada semua pelayan Tuhan, saudara adalah sasaran pertama. Kami sebagai gembala, itu sasaran pertama. Ibu gembala ulang-ulang bicara beberapa hari dengan saya. Gembala itu seperti orang tua. Iya. Kalau orang tua itu rusak, maka anak-anak juga akan rusak pasti. Kalau kita, saya dan ibu gembala rusak, maka semua juga akan rusak. Maka iblis akan cari celah kami untuk dia bisa curi sesuatu dari hidup kami. Yang membuat apa? Membuat segala sesuatu bisa rusak. Semua pelayanan ini bisa rusak. Semua apa yang terjadi di sini akan jadi rusak. Kalau apa? Kami sebagai gembala itu rusak. Maka itu yang ketika saya baca, saya renungkan firman ini, saya mengerti bahwa ini yang perlu kita berhati-hati. Kita anggap ini sepele, tapi ini yang paling penting, saudara. Jangan sampai dia mencuri sesuatu dalam hidup kita, maka itu akan merusak segala sesuatu. Saya bilang kepada saudara, kepada semua jemaat Tuhan, termasuk saya dan ibu gembala, mari kita jaga dengan baik-baik. Pencuri itu tidak bisa masuk ke rumah kita kalau kita jaga rumah kita dengan baik-baik. Benar nggak? Kita tahu apa yang menjadi kelemahan di rumah kita. Kita tahu bagaimana mengunci rumah kita dengan benar. Maka kita yakin pencuri tidak masuk. Nah, kita tahu sekarang hari ini apa yang paling penting yang perlu kita jaga. Bagaimana kita menjaga firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Kita harus sering mendengarkan firman. Kita harus sering beribadah. Kita harus menghidupi firman itu. Kita harus memperkatakan firman itu, saudara. Sehingga apa? Menolong mata kita, menolong telinga kita, menolong tangan kita, supaya kita tidak pergi kepada hal yang jahat. Semua orang bisa jatuh dengan matanya. Orang itu bisa jatuh dengan telinganya. Kemarin di hari Kamis saya katakan kepada semua pelayan Tuhan, saudara masih ingat, laki-laki kita bisa gampang mudah jatuh karena mata. Dari mata turun ke hati, dari hati pergi kepada tindakan. Itu perempuan, saya bilang kemarin kan, semua perempuan yang masih muda, yang saya bilang yang belum menikah, hati-hati dengan telinga. Jaga telingamu. Jangan dengarkan perkataan-perkataan yang selalu membuat engkau tergoda dengan perkataan-perkataan itu. Makanya ketika engkau dibilang I love you aja, kamu langsung kelepok-kelepok, langsung jatuh. Hati-hati, saudara. Jangan mudah jatuh cinta. Yang perempuan-perempuan ini ya, saya kasih tahu. Yang belum menikah nih, anak. Jangan mudah jatuh cinta. Amin. Pilih dengan benar. Dunia belum kiamat. Amin. Saya bilang, dunia belum kiamat. Umurmu belum tua. Kamu masih muda. Selagi kamu belum menikah, kamu tetap muda. Amin. Ya. Jangan lihat saya sudah umur 30, 40 tahun. Kamu masih muda kalau kamu belum menikah. Itu rahasianya. Pokoknya yang muda itu di bawah 100 tahun masih muda. Tapi yang sudah menikah jangan sok-sok muda. Tebar pesona bahaya. Biarkanlah yang muda-muda tebar pesona. Ya kan? Tapi jangan muda, yang laki-laki jangan muda umbar perasaanmu. Lihat cewek cantik, I love you. Langsung begini. Maka saya bilang kemarin, hati-hati. Kamu yang bawa dia atau dia yang bawa kamu. Kamu yang bawa dia ke gereja atau dia yang bawa kamu keluar dari gereja. Pilihan itu. Makanya kenali dengan baik.
tahu dengan baik. Karena itu strategi iblis. Strategi iblis itu sederhana, saudara. Dia bawa orang-orang muda keluar dari gereja. Dengan cara apa? Gereja tidak jadi penting. Tadi malam saya dengan istri pergi dengan anak saya Princess. Dia bertanya beberapa pertanyaan di mobil. Tentang kalau di beberapa agama, perempuan yang datang bulan ini tidak boleh ke gereja, tidak boleh pergi ke tempat ibadah, tidak boleh melayani. Kenapa di Kristen perempuan datang bulan tapi kok bisa melayani? Itu pertanyaan yang rumit bagi saya, sudah. Kemudian dia bertanya hal yang lain, ya. Apalagi kemudian dia bertanya, ya. Saya bilang, oh terima kasih karena kamu bertanya. Karena saudara, memang anak-anak usia mereka 11, 12, 13, sampai 15, 16 tahun, itu banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka menganggap gereja itu membosankan. Gereja itu tidak menyenangkan. Hati-hati saudara yang punya anak. Usia seperti itu harus bawa mereka ke gereja. Makanya dari dini mereka harus pergi ke sekolah minggu. Kalau saudara tidak pernah bawa mereka ke sekolah minggu, mereka tidak suka dengan namanya gereja. Bagaimana mereka bisa sekolah minggu? Saudaranya tidak datang ke gereja. Banyak saudara, dulu saya ingat diantar ke gereja, anaknya, bapaknya nggak suka ke gereja. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Itu iblis lagi menghancurkan kita. Maka saya bilang, orang tua itu menjadi panutan, teladan. Kalau tidak berlaku dengan baik, maka anak-anak tidak berlaku dengan baik. Itu menjadi masalah kita. Dan iblis itu melakukan itu saudara. Dia mencuri. Kemudian saudara, apa yang dia curi, makanya dia membuat kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Mazmur mengatakan 119, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang mengenal peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Orang yang hidupi firman Tuhan itu berbahagia. Dikatakan orang yang berbahagia. Makanya iblis mencuri itu dari hidup kita, supaya kita tidak bahagia, sudah. Bahagia itu berbagai macam cara. Bukan bahagia kalau punya uang yang banyak. Nah, itu bahagia yang sementara. Bahagia itu ketika engkau bersama dengan pasanganmu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, bisa hidup rukun bersama-sama, makan dengan makanan yang sederhana, ataupun yang mewah, ataupun apa, tapi engkau tinggal dalam damai sejahtera. Itu yang paling berbahagia. Ada orang yang punya uang banyak, tapi dengan uangnya dia bisa mencari istri yang lain. Bahagia enggak? Enggak bahagia. Tapi bahagia itu datang ketika ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amen. Semua kita menikmati dengan damai sejahtera. Amen. Itu bahagia. Itu yang iblis ingin curi. Berikut kedua, yang kedua, apa yang iblis lakukan? Dia membunuh. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Pencuri itu membuat seorang tidak lagi merasakan kehidupan. Tujuannya bisa membunuh secara jasmani maupun secara hidup seperti biasanya. Kita merasa hidup seperti biasanya, tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Ya. Yohanes 8 dan 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu, ia melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis dikatakan dia pembunuh manusia sejak semula. Rencana iblis dari semula lah membuat manusia keluar dari rencana Allah. Dengan apa saudara? Dia menggoda manusia pertama yang bernama Adam dan Hawa. Itu pembunuh manusia yang pertama. Saudara lihat, hanya karena buah itu, Adam dan Hawa harus kehilangan segala sesuatu. Hanya karena apa? Iblis putar balik firman Tuhan. Tuhan sudah kasih pesan kepada Adam.
bahwa tidak boleh kamu makan buah itu. Tapi iblis putar balik firman itu kepada Hawa. Dan Hawa percaya kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Dia petik buah itu, dia makan buah yang terlarang itu, saudara. Akhirnya apa? Mereka kehilangan segala sesuatu. Dan ujungnya, saudara, dia membunuh segala sesuatu. Akibat dari dosa itu, Kain membunuh Habil. Iblis itu bukan hanya membunuh kehidupan kita secara rohani. Dia hanya bukan membunuh kerohanian kita, tapi bisa dia membunuh kita secara fisik. Beberapa minggu kemarin, saya dan Ibu Gembala itu bersama anak-anak, kami setelah ibadah masih makan. Pulang ibadah, saudara, kalau saudara pergi ke Pastori, itu ada bendungan di situ, ada jalan ke situ. Nah, kami lagi pulang dengan mobil. Nah, pas di situ di belokan, saya masih berhenti karena kami lagi pingin cari CCTV untuk menambah CCTV di beberapa tempat. Saya masih foto, ada di tiang listrik itu ada tulisan promo CCTV. Saya berhenti dan foto itu, saudara. Nah, setelah saya foto itu, baru saya jalan. Tiba-tiba, saudara, ini kabel seperti ini di tiang listrik ini, ya, itu jatuh. Langsung blok. Saya lihat itu, saudara. Saya betul-betul terkejut. Ya. Saya berpikir, bagaimana itu cara Tuhan melindungi kami. Dan bagaimana cara iblis untuk membunuh, saudara. Saya belum pernah lihat ada kabel yang jatuh seperti itu. Karena itu biasanya kabel diikat dengan kuat. Jarang sekali jatuh. Dan itu, saudara, itu jatuhnya, jadi tiang listrik satu di sana, ada satu tiang listrik di sini, dan satu tiang listrik di sana. Ternyata yang copot itu tiang listrik satu yang di sini, yang di dalam pohon-pohon bambu itu ternyata. Saya pergi lihat lagi, saya lihat. Itu jatuh, saudara. Nah, kalau seandainya saya tidak berhenti tadi, hanya mau foto itu, saya jalan, maka kabel yang besar ini akan menimpa mobil. Kemungkinan mobilnya penyok, dan saya bersama istri dan ketiga anak saya di dalam mobil itu, selain daripada Brian. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Itu membayangkan, istri saya gemetar, saya juga gemetar, saudara. Bayangkan kabel itu jatuh. Dan lebih uniknya, bagaimana saya percaya itu malaikat dan perlindungan Tuhan. Dia jatuh, mau timpa mobil. Jadi dia jatuh. Jatuh seperti tiba-tiba kabel terangkat, saudara. Sulut. Jadi dia jatuh gini, tiba-tiba terangkat. Lewat mobil, dan saya bisa lolos di bawah celah kabel itu. Dan kemudian kabel itu jatuh. Saya pergi dan saya penasaran, pingin lihat. Itu kenapa ini kabel bisa melompat. Karena tidak pernah, bagaimana caranya dia bisa melompat kabel ini, saudara. Jadi dia jatuh, dia bisa terpanting ke atas lagi, supaya nggak kena mobil. Ya, dan kena kami. Kemudian kami bisa lolos itu, saudara. Dan kemudian dia jatuh. Saya membayangkan kalau itu jatuh, itu kena mobil, dan kalau dia terluka, ada strumnya, maka kami akan mati semua dalam mobil ini. Tapi saya melihat bahwa itu perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya mengerti dan saya merenungkan, merenungan. Iblis kadang-kadang ingin membunuh kita dengan cara yang seperti itu. Dan menurut saya tidak masuk akal kabel itu bisa jatuh dengan cara seperti itu. Saya pergi lihat lagi ulang, saudara, kabel itu. Beberapa hari kemudian, saudara, saya masih gemetar, tidak bisa. Beberapa hari sore-sore, istri saya tidak tahu. Saya pergi, saudara, karena Ibu Gembala hampir tidak mau lewat situ lagi sebenarnya. Karena tapi tidak ada jalan yang lain, mau tidak mau lewat situ, saudara. Saya lihat itu, saudara, saya lihat di mana sih putusnya kabel ini. Ternyata kabel itu, ya, ada pengaitnya itu. Nah, pengaitnya itu, saudara, yang saya lihat di tiang sebelah itu, pengait yang sama, tapi itu pengaitnya dari tembaga, dari kabel juga yang mengikat. Gak mungkin lepas. Karena saya dulu pernah bekerja di PLN, saya tahu persis bagaimana kekuatan kabel itu, saudara. Saya tahu persis bagaimana kabel itu diikat, karena itu tegangan tinggi, dan itu berbahaya bagi orang-orang. Kalau sampai kabel itu jatuh dan melukai orang, itu resikonya besar. Tapi saya mengerti karena tahu bahwa iblis kadang-kadang ingin menghancurkan kita dengan cara yang mungkin dia tidak ingin melakukan sesuatu.
Dia melakukan dengan hal dia tidak mudah melakukan, tapi dia melakukan dengan cara yang berbeda. Tapi disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Saya mengerti dan paham, dan saya diingatkan oleh Tuhan, diingatkan bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami peristiwa ini. Dan Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, bahwa tanpa Tuhan maka kita tidak bisa menjadi apa-apa. Tanpa Tuhan kita bisa habis seketika. Dan saya melihat bahwa hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita. Hanya Tuhanlah kubu pertahanan kita. Hanya Tuhanlah kota benteng kita, bukan siapa-siapa. Makanya mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada banyak cara iblis untuk menghancurkan kita, saudara. Saya kalau dengar ceritanya Pak Philip ini, saudara, seram-seram, saudara. Ada motor tabrak. Pak Philip ini bawa truk, saudara, truk gas itu beratnya luar biasa. Ya. Dia cerita di pertigaan itu ada motor tabrak. Itu kalau motornya masuk dalam kolong mobil itu akan hancur remuk dan remuk, saudara. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Anak itu yang tabrak itu tidak masuk ke dalam mobil, saudara, tapi dia jatuh di samping. Padahal dia tabrak itu akan masuk ke dalam mobil, di bawah kolong mobil. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong. Saudara, beberapa saudara yang di jalan, makanya penting, serius saudara. Saudara mendengarkan firman itu penting. Saudara beribadah itu penting. Karena disitulah saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Karena banyak orang, saudara, dia sudah jalan benar, hati-hati, tapi bisa ditabrak dari belakang. Mati karena bukan karena dia yang salah, orang lain yang salah. Tapi kalau saya percaya, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan akan meluputkan kita dari segala malapetaka. Maka Mazmur 91 itu benar, sudah. Tuhan akan menjaga kemah kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita benar-benar mengerti bahwa iblis bukan hanya mencuri, tapi dia juga ingin membunuh, ingin membinasakan kita. Membunuh kita, saudara, membunuh rohani kita. Itu, saudara, kalau iblis sudah bunuh rohani kita, bunuh pertumbuhan rohani kita, bunuh iman kita, maka kita tidak akan bertumbuh. Kita akan kerdil. Saya bilang kepada kita akan stunting. Karena apa? Iblis membunuh rohani kita. Dan akhirnya ujung-ujungnya, saudara, dia akan membinasakan. Kita tidak mau ke gereja lagi. Kita tidak mau ibadah lagi. Kita tidak peduli lagi dengan rumah kita. Kita tidak peduli lagi dengan pasangan kita. Kita tidak peduli lagi dengan anak-anak kita. Kita tidak peduli lagi dengan pekerjaan kita. Kita tidak peduli lagi dengan masa depan kita. Kita tidak peduli dengan akhirnya kita menjadi binasa. Bukan hanya binasa secara jasmani, binasa dalam kehidupan kita, tapi juga binasa di dalam neraka yang kekal. Tujuan iblis itu, saudara, membinasakan supaya kita masuk menjadi bagian dia di neraka yang kekal. Bukan hanya itu, dia binasakan kita, saudara. Hidup kita menjadi hancur. Saudara mungkin melihat bagaimana orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan, bagaimana hidupnya. Hidupnya menjadi hancur dan binasa. Maka saya bilang dalam ruangan ini, jangan pernah coba-coba meninggalkan Tuhan. Maka hidupmu akan binasa. Bukan binasa bukan binasa di neraka. Semua apa yang kau kerjakan itu tidak akan pernah berhasil. Kau kerja dengan susah payah, kepala di bawah, kaki di atas pun tidak akan mendatangkan berkat dalam hidup. Dapat uangnya, tapi uangnya itu akan hilang begitu saja. Engkau tidak bisa menikmati berkat itu, saudara, dengan penuh sukacita. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera. Karena sekali lagi saya bilang, hidup itu bukan seberapa banyak yang engkau terima, tapi bagaimana engkau menerima itu dan engkau dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan seberapa jumlahnya yang membuat engkau hidup. Kadang-kadang kita ukurkan, apakah hidup dengan uang 3 juta ini bisa hidup gak sampai 1 bulan? Dengan uang 1 juta bisa hidup gak? Tapi kalau engkau hidup dengan damai sejahtera dalam hatimu,
engkau bisa merasakan bagaimana Tuhan memberkati engkau. Walaupun 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, sampai 10 juta. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan pelihara engkau. Mari saudara kita sadar. Kita tahu strateginya. Terakhir saudara, bagaimana kita berjaga-jaga. Pertama, baca firman dengan benar. Baca firman dengan benar dan teratur. Setiap hari saudara harus baca firman. Saya bilang kepada saudara, baca firman saudara. Dengarin firman. Kalau saudara dengarin khotbah ulang. Saudara lihat, ini kan kita punya live ini. Di Facebook saudara, dengarkan ulang khotbah. Saya aja khotbah saya dengarkan ulang saudara. Saya dengarin ulang apa yang saya sampaikan. Karena khotbah itu bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Yang kedua saudara, jaga pikiran kita. Karena ada banyak hal-hal yang membuat kita kepikiran saat ini saudara. Makanya jaga. Dan yang ketiga saudara, setialah dalam persekutuan ibadah. Saudara yang belum ikut family group, ambil keputusan ikut family group. Ya, yang belum ikut family group, ambil keputusan ikut family group. Karena gak seminggu sekali itu gak cukup saudara. Di family group ini saudara bisa sharing, saudara bisa didoakan. Family group itu saudara, ini tujuan saudara bisa ngomong di sana. Kalau sekarang kan nggak bisa ngomong, Pak Samuel bisa nggak doakan saya? Kan saudara nggak bisa ngomong sekarang. Saudara nggak bisa bersaksi, nggak bisa di sini di ibadah nggak bisa. Saudara hanya mendengarkan saya. Tapi di family group, saudara bisa ngomong apapun. Saudara bisa bilang, Pak tolong doakan saya lagi punya persoalan di pekerjaan saya. Kemarin saya diberkati. Orang yang dengar itu diberkati dengan kesaksian saudara. Makanya itu family group itu, di mana kita bisa saling mendoakan, di mana kita bisa saling menguatkan, di mana kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu tujuannya family group. Makanya yang saudara boleh ikut family group, mari ikut. Di situ kita bisa saling mendoakan. Kita tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Kami gembala tidak bisa tahu semua apa yang menjadi persoalan saudara. Tapi di mana kami mendengarkan persoalan saudara? Lewat gembala-gembala family group. Kami tanya, ini kenapa seperti ini? Mereka akan kasih tahu kepada kami. Apa yang terjadi di sana dengan setiap anggota, mereka kasih tahu. Oh gini, ini Pak perlu didoakan, ini Pak perlu ditolong, ini Pak. Ini kami. Ibu gembala dihubungi, saya dihubungi. Dari mana? Dari gembala family group. Makanya saudara, saya minta yang belum ikut family group, mari ikut family group. Minggu ini ada family group. Yang belum bergabung, saudara bergabung. Cari family group di mana saudara merasa saudara nyaman di situ, saudara bertumbuh di situ, saudara boleh mengalami Tuhan di situ. Amin.